Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Si Jonah Visual. Di kesempatan kali ini kita bakal ngelanjutin serial The Lord of the Rings, The Rings of Power yang sudah masuk episode ke-7. Tapi khusus yang baru nyimak, saya sarankan agar nonton terlebih dahulu episode sebelumnya biar lebih gampang untuk memahami jalannya cerita. Linknya saya sertakan di deskripsi. So, daripada berlama-lama, mending kita segera bersiap-siap karena bersama gua Abdul sini kita akan masuk ke pembahasan. Di akhir episode sebelumnya, pembahasan kita ditutup dengan letusan gunung berapi yang meluluh lantahkan hampir seluruh daratan negeri selatan. Pasukan Númenor beserta Bronwyn dan koloni manusia yang kebetulan berada tak jauh dari titik letusan otomatis terkena dampak dari letusan gunung berapi tersebut. Akibatnya, tempat di mana mereka bernaung kini sekitarnya telah dipenuhi oleh kobaran api hingga diselimuti oleh abu vulkanik. Namun itu semua belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan banyaknya korban yang berjatuhan sampai bergeletakan di sana. Kendati demikian, masih banyak juga korban yang masih selamat, salah satunya adalah seorang Galadriel. Sampai tak lama semenjak siuman, Galadriel berkeliling mencari rekan terdekat, namun ia malah dipertemukan dengan seorang Theoden. Over here. Are you hurt? Nah, di sisi lainnya, Isildur dibantu oleh Ratu Meryl berjuang untuk menyelamatkan Palandil yang terjebak di reruntuhan bangunan. Beruntung di situ Isildur masih bisa menyelamatkan Palandil, tapi tidak dengan satu sahabatnya lagi, yaitu Ontamo. Masalah tak berhenti sampai di sana, karena kini mereka harus menyelamatkan anak-anak yang juga terjebak di reruntuhan bangunan. Untuk itu, Ratu Meryl memberikan diri masuk ke dalam sana, sementara Isildur berupaya menahan reruntuhan ini agar tidak menimpa anak-anak tersebut. Namun naasnya, ketika anak-anak sudah diselamatkan, Isildur tak sempat menyelamatkan diri, sehingga disitulah terakhir kali kita melihat seorang Isildur dalam kondisi. Kita buang dulu soal kesengsaraan mereka. Di tempat lain, Ras Harfoot baru saja tiba di sebuah tempat yang terlihat hangus berantakan. Atas hal ini, sang kepala suku Pak Cahyo teringat dengan cerita nenek buyutnya di masa lalu soal pegunungan berapi di wilayah selatan yang menyemburkan api. Kata nenek buyutnya, gunung itu tertidur bahkan sampai ratusan tahun, baru hanya akan terbangun jika masa kegelapan dan kejahatan baru mulai terlahir. Terlepas dari itu, Pak Cahyo rupanya agak tertarik dengan kesaktian yang dimiliki oleh Mbah Jangkung, di mana ia yakin kalau Mbah Jangkung dapat menyuburkan tanah dan menghidupkan kembali pepohonan yang sudah mati. Dicobalah oleh Mbah Jangkung atas permintaan langsung dari seorang Pak Cahyo. Lewat mantra-mantra yang dikeluarkannya, pohon itu terlihat bergetar sampai mengeluarkan efek angin dan lain sebagainya. Namun entah mengapa, atau mungkin karena mantra yang dilafalkannya terlalu kuat, tiba-tiba ranting kecil pohon itu patah dan langsung minggang tepat ke atas Nori dan adiknya. Seketika semua pandangan yang ada di sana tertuju kepada Mbah Jangkung, seolah mereka menyalahkannya atas hal ini. Sementara kita berpindah kepada seorang Erlen yang sedang membujuk Raja Dwarf Durin I atau ayah dari Durin II agar bersedia memberikan akses menuju tambang batu mithril. Sebagai imbalannya, Elf siap melengkapi kota Dwarf dengan marga satwa, biji-bijian beserta kayu dari hutan Eriador selama 5 abad ke depan. Tentu, jika janji ini memang benar akan dipenuhi, hal itu merupakan suatu keuntungan yang tiada tara. Terlepas apakah janji itu akan ditepati atau tidak, sang raja meminta untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu bersama sang anak. Dari sini kita tahu kalau Durin I tak sedikit pun memiliki niatan untuk menyelamatkan elf dari ambang kepunahan, yang ia anggap kaum elf sendiri sedang mengakali kematian. Ia pun memberikan pesan kepada sang anak agar membiarkan kaum elf berjuang sendiri tanpa harus dibantu oleh kita. Di satu sisi, Durin yang bertentangan dengan prinsip sang ayah terus mencoba agar ayahnya itu memikirkan kembali keputusannya.
Karena bagaimanapun ia sangat mempedulikan nasib Erlen, sahabatnya sendiri. Tapi mau digimanakan pun, pendirian sang raja tetap tak bisa dipersoalkan lagi. Sehingga Durin hanya bisa pasrah dan menuruti perkataan ayahnya tersebut. I am sorry, my son. Mendengar penyampaian Durin, Disa sungguh tak habis pikir dengan keputusan yang telah dibuat oleh sang raja. Sampai-sampai Disa berani mengumpat dan mengolok-olok sosok raja dengan menyebutnya sebagai raja bodoh di depan anaknya sendiri. Ditambah lagi ia kecewa melihat sikap sang suami yang tak berani ambil sikap untuk menentang dan mengakali keputusan raja. I shouldn't have said he had lice in his beard. No, I detest it. Maka mau tak mau Durin harus mengabarkan soal keputusan yang dibuat oleh raja kepada Erlen. Meskipun agak sedikit kecewa, Erlen dapat mengerti dan mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh Durin. So this is goodbye then. Lalu ketika Erlen pamit sembari mengembalikan batu mithril pemberian Durin, tiba-tiba batu mithril tersebut menunjukkan keajaiban dengan menghidupkan kembali daun yang telah mati. Melihat hal itu, Durin langsung lari mengejar Erlen, menandakan bahwa dirinya telah berubah pikiran. Kita kembali ke tempat bencana, di mana korban selamat mulai beranjak pergi ke tempat yang lebih aman. Akan tetapi, hingga kini Galadriel dan Theo masih terpisah dengan rombongan Ratu Meryl. Their shadow. These lands are dead. Akan hal ini, Theo bertekad untuk melawan para penjahat tersebut yang disangkal oleh Galadriel agar tidak melakukannya dalam waktu dekat. Yes, it is. Setidaknya sampai mereka memiliki rumah dan pasukan yang sepadan untuk mempersiapkan peperangan. Maka melihat semangat yang membara dalam diri seorang Theo, Galadriel menyerahkan pedang kesayangannya kepada bocah tersebut. Yet. Sementara kita melihat bagaimana seorang Elendil yang begitu putus asa karena sampai saat ini ia tak kunjung menemukan keberadaan sang anak Isildur. Di satu sisi, rombongan akhirnya kembali mendapatkan harapan setelah mengetahui kalau ratu mereka masih hidup. Masalahnya, tiba-tiba Ratu Meryl kehilangan kemampuannya untuk bisa melihat. Captain, where is he? Where is my son? Namun, apapun yang telah terjadi, kini mereka akan terus melanjutkan perjalanan sampai menemukan tempat penuh cahaya. Only Grey. Guide my horse. Di saat yang bersamaan, Pak Cahyo telah membuat keputusan untuk mengeluarkan Mbah Jangkung dari kelompok mereka. Meski berat, Nori pun akhirnya mampu merelakan kepergian Mbah Jangkung yang hingga kini asal-usulnya memang masih menjadi misteri. Nah, anehnya tepat sehari setelah Mbah Jangkung minggat, Nori dibuat kaget saat melihat pepohonan di sana yang seketika berubah menjadi subur dan menumbuhkan buah-buah segar. Padahal bila melihat kondisi sebelumnya, tempat ini nampak hangus terbakar jauh berbeda bila dibandingkan dengan kondisinya sekarang. Tentu, mereka semua yakin kalau hal ini merupakan buah hasil dari kesaktian seorang Mbah Jangkung. Sehubungan dengan hal ini, seluruh ras Harfoot berbondong-bondong mengumpulkan buah-buahan sebanyak-banyaknya untuk persediaan mereka. Begitupun dengan seorang Poppy yang saat itu sedang mengumpulkan persediaan air. Namun betapa terkejutnya Poppy ketika ia melihat jejak kaki besar sampai membuat ember yang dibawanya hanyut terbawa arus sungai. Kebetulan ember yang ditinggalkan oleh Poppy itu ditemukan oleh 3 orang wanita yang kita tahu bahwa ketiga wanita misterius nan sakti ini sedang mencari keberadaan Mbah Jangkung. Namun karena kebetulan pemimpin dari 3 wanita itu mirip sama Eminem, biar gampang di sini kita akan menyebutnya sebagai Eminem saja. Baru pada malam harinya saat mereka sedang berada dalam persembunyian, 3 wanita misterius itu muncul dan terlihat mendekati pohon yang kemarin dimantra-mantrai oleh Mbah Jangkung. Pada intinya 3 wanita itu telah mengetahui kemana arah Mbah Jangkung pergi.
Alih-alih menjauhinya, Nori malah keluar dari persembunyian dan mencoba berkomunikasi dengan si Eminem. Bahwa orang yang sedang dicari-cari oleh mereka, dalam hal ini Mbah Jangkung, telah pergi ke arah sana sambil menunjukkan ke arah yang salah. Dengan cepat Eminem dan kawan-kawan menghilang begitu saja. Lalu tiba-tiba merasa nyawa sang anak dalam bahaya, ayahnya Nori memberanikan diri maju untuk melindungi anaknya tersebut dengan menyodorkan obor api. Bukannya menghindar, Eminem dengan kesaktiannya mampu mematikan api tersebut dan dengan begitu, kini mereka sudah tak memiliki tempat tinggal lagi dan merasa terpukul akan hal itu. Melihat semangat Ras Harfoot yang mulai pudar, ayahnya Nori mengingatkan kembali akan jati diri Ras Harfoot yang sebenarnya. Bahwa Ras Harfoot diciptakan sebagai kelompok yang selalu menghadapi apapun secara bersama-sama. Apapun yang akan terjadi atau betapapun sulitnya sebuah rintangan, kita akan selalu bisa menghadapinya dengan hati yang lebih besar dari kaki kita. Perjalanan harus dilanjutkan, tak peduli rintangan yang telah dihadapi oleh kita. With our hearts. And we just keep walking. Akan hal ini, semangat Nori kemudian kian terbangun. To help my friend. Ia memutuskan untuk menyusul dan membantu Mbah Jangkung yang telah dianggapnya sebagai sahabat. Lalu disusul oleh Poppy yang juga berkeinginan untuk menemani Nori. Sampai-sampai membuat ibunya Nori terpanggil untuk menemani sang anak, sama halnya dengan seorang Pak Cahyo. Coming with you. Come on, otherwise we'll be missing. Di tempat lain, Durin mengindahkan perintah sang ayah dengan membawa Erlen untuk menambang batu mithril. Karena kelelahan, sejenak mereka beristirahat dan di sana Durin mengetahui kalau Erlen telah sengaja mengalah ketika beberapa waktu lalu mereka beradu ketangkasan. Erlen sendiri mengiyakan hal itu karena dari awal tujuan ia sebenarnya adalah untuk menarik perhatian Durin lebih lama. To gain your ear a while longer. Penambangan pun kembali dilanjutkan dan setelah beberapa waktu akhirnya usaha mereka membuahkan hasil. Tepat di depan pahatan mereka terbentang batu-batu mithril yang jumlahnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Namun sayang, keberhasilan kedua orang ini hanya berakhir sampai di situ karena mereka telah dipergoki oleh King Durin. Sehingga membuat Erlen harus diusir dan tak diperbolehkan lagi masuk ke pedungan dwarf untuk selama-lamanya. Setelah mengusir Erlen yang hanya pulang dengan segelintir batu mithril, catat hal tersebut, King Durin mengajak sang anak Durin untuk sekedar mendengarkan cerita. Ia pun mempertegas bahwa dengan itu sudah tak ada lagi kemungkinan untuk bekerja sama atau membantu kaum elf. Durin yang terlanjur kecewa kemudian mengeluhkan keluh kesahnya selama ini bahwa sang ayah telah menghalangi setiap ambisi dan keinginan dirinya hanya karena didasari oleh rasa takut sang ayah. Lalu dari kekesalannya inilah Durin berani merendahkan keputusan sang ayah yang otomatis membuat ayahnya itu terlihat begitu emosi. You can cling to the past. You prefer. Terlepas dari itu, Ratu Merrill dan seluruh korban yang selamat kini telah aman di kamp pengungsian sementara. Di sana kita melihat penyesalan seorang Elendil yang telah menyelamatkan Galadriel pada saat terdampar di tengah laut. Karena jika hal itu tak terjadi, ia takkan pernah terseret dalam bencana ini, di mana bencana tersebut telah menghilangkan Isildur. I should have left her in the sea where I found her. Terkait soal Galadriel, akhirnya ia dan Theo telah tiba di kamp pengungsian dan mereka langsung mencari rekan-rekan terdekat. Galadriel pergi mencari keberadaan Ratu Merrill, sementara Theo berharap bisa menemukan sang ibu dalam kondisi selamat.
Dan akhirnya Theo bisa bernapas lega setelah bertemu dengan sang ibu, dan ia pun tak lupa untuk memeluk Elendil yang senantiasa selalu menjaga ibunya tersebut. Di sisi lain, Elendil melaporkan kepada Ratu Merrill bahwa perjalanan untuk kembali menuju Númenor telah siap dalam waktu dekat. Namun rupanya tujuan Ratu Merrill kembali ke Númenor bukan semata-mata untuk meninggalkan negeri selatan, melainkan untuk membawa pasukan baru. Hal itu ia tegaskan langsung kepada Galadriel bahwa sementara ia akan kembali ke Númenor untuk memulihkan kekuatan, lalu kembali ke negeri selatan untuk memerangi musuh mereka. Save it. For our enemy. Sail with the tide. Setelah sang ratu terlihat pergi berlayar, Galadriel, Bronwyn, dan Elendil berdiskusi tentang langkah yang kedepannya akan mereka lakukan. No. Bones have been set. Wounds bound. Bronwyn memikirkan untuk pergi ke suatu tempat bernama Pelargir yang diyakini dapat menopang kehidupan baru. Sementawis Galadriel akan berfokus memulihkan kondisi Halbrand dengan membawanya ke istana Elf. Sebelum episode ini berakhir, kita masih punya dua sudut pandang berbeda di mana King Durin tengah menjatuhkan sebuah daun ke pertambangan batu Mithril berada. Nah, yang membuat hal ini menarik adalah ketika daun jatuh ke dasar, tiba-tiba api menyambar dan muncul monster raksasa yang dijuluki sebagai Balrog. Terakhir kita berfokus kepada para orc yang kini terlihat berpuas diri akan keberhasilan misi mereka. Adapun itu, Aidar mempertegas kepada para orc untuk tidak lagi menggunakan pelindung karena mereka sudah terbebas dari rasa sakit akan sinar matahari. Mengapa demikian? Karena Aidar mempertegas bahwa tempat ini telah dikuasai oleh mereka, di mana para orc kemudian menggumamkan Aidar sebagai penguasa negeri selatan. Akan tetapi Aidar sendiri menampik karena sang penguasa sejati tengah menanti untuk terlahir kembali. Dan tanah ini sudah bukan lagi disebut sebagai negeri selatan, melainkan disebut Mordor. Maka dengan demikian cerita pun berakhir dulu sampai di sini. Oke, cukup segitu untuk episode ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video dari kami. Selebihnya kami berterima kasih telah menonton channel-channel dari kami. Diona Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.